Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita haturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan segala karunia dan nikmatnya kepada kita, hingga di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang insya Allah dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh keimanan, dalam keadaan ya banyak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita manfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk menambah ketaatan kepadanya. Dan diantaranya adalah dengan seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu kita belajar bersama tentang ilmu bahasa Arab. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya kepada pelajaran kita, yaitu masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. F. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan silakan dibuka bukunya, kita lanjutkan. Sekarang kita sampai di halaman 72. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan sampai latihan yang keempat, dan sekarang kita masuk kepada latihan yang kelima dari pelajaran ke-10 kitab jilid yang kedua. Nah, baik, silakan dibuka ya. Latihan kelima, mu'alif menyampaikan perintah kepada kita. Di sana perintahnya adalah akmil al-jumal al-atiyah, ya, lengkapi ya kalimat-kalimat berikut ini. Jadi akmil al-jumal al-atiyah, lengkapi kalimat-kalimat berikut ini biwada'i, dengan meletakkan fi'lin mudhari'in, yaitu dengan meletakkan fi'il mudhari' munasibin fil faraq, munasib yang sesuai fil faraq, di tempat yang kosong atau di titik-titik. Nah di sini ada 7 soal. Nah, silakan sekarang para pemirsa mengerjakan terlebih dahulu ya, nanti kita cocokkan jawabannya. Nah, baik, sambil mengerjakan silakan dikerjakan dan di pause dulu videonya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakannya, mari kita cocokkan jawabannya dari latihan yang kelima ini. Baik. Di latihan yang kelima kita tadi diminta untuk memberikan fi'il mudhari' di tempat yang kosong. Dan maka bisa kita lihat di sana, misalkan nomor 1 ya, nomor 1. Soalnya titik-titik ya, nukta-nukta abi ila suqi kulla sobahin. Ya, titik-titik bapakku ke pasar setiap pagi. Nah, apa kira-kira kata yang pas? Ya, kata yang pas misalkan pergi ya, berangkat ya. Berarti kalau berangkat dalam bentuk fi'il mudhari' itu yadhhabu. Sehingga jawabannya yadhhabu abi ila suqi kulla sobahin ya. Bapakku pergi ke pasar setiap pagi. Nah, baik, yang nomor 2. Mata nukta-nukta abuka minal masna'i. Nah, kapan titik-titik abumu dari pabrik ya, dari ada min dari ya, kira-kira apa yang pas? Yaitu kembali ya, kembali dari atau pulang ya. Berarti pertanyaannya menjadi kapan bapakmu pulang dari pabrik. Nah, pulang dalam bahasa Arabnya adalah roja'a, tapi di sini kita diminta dengan fi'il mudhari'nya, yaitu yarji'u ya, roja'a yarji'u. Jadi jawabannya mata yarji'u abuka minal masna'i, kapan akan kembali bapakmu dari pabrik. Nah, baik, yang ketiga. Yang ketiga, nukta-nukta Ahmad al-Qahwata wa nukta-nukta Yusufu asyayya. Titik-titik Ahmad kopi ya, dan titik-titik Yusuf teh. Nah, kira-kira apa yang pas untuk mengisi titik ini? Ya, yang pas adalah minum ya. Jadi sedang minum Ahmad yaitu kopi ya, Ahmad sedang minum kopi. Ya, dan Yusuf sedang minum teh. Nah, kira-kira yang pas seperti itu. Nah, minum dalam bahasa Arabnya adalah syariba, dan bentuk ininya mudhari'nya apa? Syariba
yashrobu, ya, syariba yashrobu, sebagaimana di dalam latihan sebelumnya ya, syariba yashrobu. Sehingga lengkapnya bagaimana? Yaitu yashrobu Ahmadu al-qahwata wa yashrobu Yusufu asyaya. Nah, jadi sedang minum Ahmad sedang minum kopi, dan Yusuf sedang minum teh. Nah, baik, lanjut yang keempat ya. Akhi nuqtanutah as-suhufa wa nuqtanutah al-akhbaro minal idha'ati kulla sobahin. Saudaraku titik-titik koran ya, dan titik-titik berita dari radio setiap pagi. Nah, apa yang pas untuk mengisi? Ya, yang pas untuk mengisi yang pertama itu apa? Membaca ya, dan yang kedua adalah mendengar. Jadi lengkapnya saudaraku membaca koran dan mendengar berita dari radio setiap pagi. Nah, karena ada setiap pagi, maka di sana fiilnya adalah mudhari. Ya, mendengar apa? Membaca apa? Membaca itu kan qiraah. Nah, bentuk mudhari'nya apa? Yaqra'u ya. Qiraah yaqra'u. Jadi yang pertama adalah akhi yaqra'us suhufa ya. Saudaraku membaca koran. Dan kalau mendengar apa? Sami'a. Mudhari'nya sami'a yasma'u ya. Ya, sami'a yasma'u. Sehingga menjadi wa yasma'u ya, wa yasma'u al-akhbaro minal idha'ati kulla sobahin. Jadi lengkapnya nomor 4, akhi yaqra'u as-suhufa wa yasma'u al-akhbaro minal idha'ati kulla sobahin. Nah, baik, kita lanjutkan soal yang nomor 5. Soal nomor 5, nuqtah al-mudarrisu 'ala saburati. Ya. Titik Pak Guru di atas papan tulis. Nah, apa kira-kira yang dilakukan Pak Guru di papan tulis? Yaitu menulis. Nah, menulis dalam bahasa Arabnya adalah kataba. Nah, bentuknya di sini mudhari'nya apa? Bentuk mudhari'nya adalah kataba yaktubu. Ya, kataba yaktubu. Nah, sehingga di sana lengkapnya menjadi kataba mudhari' ya, yaktubul mudarrisu 'alas saburati, yaitu yaktubul mudarrisu 'alas saburati. Pak Guru sedang menulis di papan tulis. Yang keenam, soalnya nuqtah Hisyamun wajhahu bis-sabun. Ya. Titik Hisam wajahnya dengan sabun. Nah, apa kira-kira? Ya pas, yaitu mencuci ya. Hisyam mencuci wajahnya dengan sabun. Ya, mencuci dalam bahasa Arabnya ghasala. Bentuk mudhari'nya ghasala yaghsilu. Ya, ghasala yaghsilu. Sehingga jawabannya menjadi yaghsilu Hisyamun wajhahu bis-sabun. Hisyam sedang mencuci wajahnya dengan sabun. Baik, yang ke-7. Ya, soal yang ke-7. Nuqtah al-mudiru minal madrasati fis sa'ati tsaniyah. Titik Pak Guru ya, kepala sekolah dari sekolah pada jam kedua ya, fis sa'ati tsaniyah ya, jam kedua atau jam 2. Nah, apa kira-kira yang pas di sini? Ya, yang pas berarti pulang ya, karena ada minal madrasati, berarti pulang ya, atau kembali ya. Maka di sana bahasa Arabnya apa? Pulang ya, roja, seperti yang tadi soal nomor 2 ya. Roja bentuk mudhari'nya adalah yarji'u. Sehingga lengkapnya menjadi yarji'ul mudiru minal madrasati fis sa'ati tsaniyah. Jadi Pak Kepala Sekolah pulang dari sekolah pada jam akan pulang dari sekolah pada jam 2. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai kita dari latihan yang ke-5. Nah, sekarang kita masuk kepada latihan yang ke-6. Latihan yang ke-6, perintah dari mu'allif adalah iqra' ma yali ya. Bacalah yang berikut ini. Nah, bacalah yang berikut ini. Coba kita baca aja ya. Wahidun, ya diikuti, silakan diikuti ya. Wahidun wa ishruna taliban. Isnani wa ishruna taliban. Salasatun wa ishruna taliban. Arba'atun wa ishruna taliban.
khamsatun wa ishruna taliban. Sittatun wa ishruna taliban. Sab'atun wa ishruna taliban. Thamaniyatun wa ishruna taliban. Tis'atun wa ishruna taliban. Thalathuna taliban. Baik para pemirsa, apa yang kita baca barusan? Yang kita baca barusan ini adalah penyebutan bilangan dari benda ya, bilangan benda. Nah, di sana disebutkan benda dari 21 sampai 30 dan benda di sini adalah laki-laki yaitu taliban atau siswa. Nah, kaidahnya bagaimana untuk penyebutan benda dari 21 sampai 30 ini? Ya, kaidahnya sama seperti penyebutan benda dari 11 sampai 20 ya, masih sama. Samanya bagaimana? Samanya itu untuk 11 dan 12 atau 21 dan 22 ya. Maka di sana itu bilangan satuannya itu ya 1 atau 2 itu ya, bilangan satuannya itu sejenis dengan bendanya. Ya, sejenis dengan bendanya. Jadi kalau bendanya laki-laki, bilangan satunya laki-laki. Bendanya laki-laki, bilangan duanya juga laki-laki. Ya, contoh di sini misalkan 21. Wahidun laki-laki ya. Wahidun wa ishruna taliban. Wahidun wa ishruna taliban. Demikian juga untuk 22 isnani wa ishruna taliban. Ya, itu di situ sama ya, sama-sama laki-lakinya. Nah, ishrun tetap ya, ishrunnya tidak berapa, laki-laki dan perempuan sama kalau ishrun. Nah, jadi di situ bedanya. Kalau belasannya dari 11 sampai 20 itu untuk asrohnya laki-laki dengan perempuan berbeda. Tapi kalau ishrun itu laki-laki dengan perempuan sama ya. Nah, bedanya sekarang kalau ini di satuannya saja, di satuannya. Nah, kalau bendanya laki-laki, 1 dan 2 satuannya sama laki-laki. Adapun 3 sampai 9 ya, 3 sampai 9 itu satuannya berubah, berkebalikan menjadi perempuan. Kalau bendanya laki-laki, satuannya perempuan. Sehingga di sana dibaca salah satun, ada tak marbutohnya ya. Salah satun wa ishruna taliban. Arba'atun wa ishruna taliban. Khamsatun wa ishruna taliban. Sittatun wa ishruna taliban. Sab'atun wa ishruna taliban. Thamaniyatun wa ishruna taliban. Tis'atun wa ishruna taliban. Dan salasuna taliban. Dan untuk bendanya sendiri, bendanya adalah dalam bentuk tunggal dan dia mansub ya, mansub berharokat tanwin fathah. Nah, baiklah para pemirsa, nah ini insya Allah ya, mudah-mudahan ini nanti bisa difahami ya dengan penyebutan seperti itu, kapan bagaimana kita menyebutkan angka-angka dalam bahasa Arab ini. Baik para pemirsa, ya insya Allah untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sekian, dan insya Allah nanti kita sambung pada latihan berikutnya, yang mana latihan berikutnya itu insya Allah sangat terkait dengan latihan yang ke-6 ini, itu latihan ke-7 sangat terkait dengan latihan ke-6, yang dimana di sana kita akan diminta menyebutkan angka, kemudian menyebutkan dengan menuliskan hurufnya seperti yang ada di dalam latihan ke-6 ini. Nah, untuk itu maka penting difahami ya bagaimana kita mengucapkan dan menulis dari bilangan dari 21 sampai 30 ini supaya nanti mudah untuk mengerjakan di latihan yang ke-7. Baiklah para pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan menjadikan ilmu yang manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Dan tentunya tidak lupa kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tambahan ilmu yang Allah berikan kepada kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya, bukan menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Berarti agar jangan sampai kita kemudian nanti belajar tapi ternyata justru ilmu yang kita pelajari malah membawa kemudaratan bagi kehidupan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya dengan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah ya, bahwasanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jadi Allahumma ya Allah ya, Allahumma inna sesungguhnya kami nas'aluka mohon kepadamu ya ilman nafi' ilmu yang bermanfaat, wa na'udzubika dan kami berlindung kepadamu min ilmin dari ilmu la yanfa' yang tidak bermanfaat.
Maka dari situ ya semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya dunia akhirat. Amin. Kita akhiri sekian dulu untuk pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.